Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mengaji bersama-sama di materi Umi Jilid 3. Nah, untuk teman-teman, saya akan membaca dan membahas materi halaman 11, lalu lanjutkan membaca di halaman 12. Jadi untuk teman-teman yang sudah sampai di halaman 11 ataupun yang belum, ya, bisa untuk menyimak supaya nanti ketika mau membaca ataupun sudah sampai di halaman 11 bisa sudah paham lah sebelumnya karena sudah mengikuti video ini. Jadi gini, sebelum kita membaca halaman 11, di sini saya jelaskan di materi halaman 11 ini. Nah, saya baca dulu materinya. Yatama sama dengan yatama. Ini ada perbedaan dari segi harokat dan penulisannya yang bagian ma. Yang yatama awal atau yang kanan itu ada fathah diikuti alif. Yang kiri nggak ada. Duh, kok dibaca panjang? Karena di bagian kiri itu yang membuat panjang adalah harokatnya. Ya, nah harokatnya. Kalau teman-teman di jilid 2 kan cuma memahami harokat fathah, kasroh, doma, fathaten, kasroten, domaten. Nah, di jilid 3 ini nanti akan ada harokat tambahan, yaitu harokat yang membuat bacaan panjang, yaitu di halaman 11 ini namanya fathah panjang. Nah, jadi ya ini sebabnya kok bisa panjang. Nah, kalau yang yatama sebagian kanan itu adalah panjang karena fathah diikuti alif. Lalu yang yatama bagian kiri, ma-nya panjang itu karena harokat fathah panjang. Oke, mari kita baca bersama-sama. Seperti biasa, bacanya pelan-pelan. Nanti teman-teman juga mengikuti, fahami betul-betul. Jangan dihafalkan ya kalau membaca itu. Harus difahami. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yatama sama dengan yatama. Wa qadha sukaro wa kafa fadzalika wa sa'alaha wa duhaha wa ma qala idza talaha wa ma banaha wa hamana ala sururin idza saja fata'ala wa ila adin bi ayatina wa banatika wa kadzalika wa kafabina tatamaro hadza halalun hadza haramun. Nah, sebelum kita lanjut di halaman 12, diperhatikan lagi ya, perlu diingat kalau memahami materi ataupun belajar materi baru itu harus paham ya. Jadi harus tahu kenapa ini kok dibaca panjang, karena ada fathah panjang. Kenapa ini kok bisa dibaca panjang, karena ada fathah diikuti alif. Jadi gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa paham, tidak hafal, namun paham. Paham sebabnya dan paham cara membacanya. Kita lanjut di halaman 12. Oke, seperti biasa, seperti tadi membaca pelan, teman-teman mengikuti langsung tanpa basmalah. Hadza balaghun, hadza siratun, dzalika la ayatin, ala sururin, ala ta'amin, bi ayatina, idza hadara syarabika ila adzabin wa idza balagha fala junaha wa kafabina wala junaha wala rikabin la takhafu tatamara fahuwa yara wa nafa'aha wa la yakatu kana iqabi la takhafa
idza talaha wa ma banaha wa ma tohaha. Nah, jadi gini teman-teman ya, di jilid 3 ini harus benar-benar ada perbedaan antara panjang dan pendek. Jadi gitu ya. Oke. Ya, jadi di halaman 12 dan 11 seperti tadi, seperti yang sudah kita baca bersama-sama, yang materi di halaman 11 itu nanti difahami kenapa kok ini ada apa ya tama bagian kiri kok panjang, karena diingat-ingat ada harokat fathah panjang. Nah, sama ini kok ada apa simbol sama dengan ya, berarti bacanya sama ya. Jadi sama berapa? Iya, 1 ayunan ya. Ma-nya yang fathah dikit alif 1 ayunan, yang ma-nya yang fathah panjang juga 1 ayunan. Jadi untuk teman-teman kalau ada materi baru harus benar-benar paham, jangan keburu untuk naik halaman kalau belum betul-betul paham. Jadi santai saja, yang penting teman-teman itu paham, karena yang dikejar itu bukan karena yang dikejar itu bukan harus cepat selesai, namun bagaimana teman-teman bisa paham dan bisa betul-betul bisa membaca dengan sesuai apa yang sudah teman-teman pahami ataupun belajar dengan ustadz ustazah teman-teman. Jadi gitu ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah belajar materi di halaman 11 dan halaman 12. Semoga belajar kali ini kita bisa mendapatkan manfaat serta barokah untuk teman-teman semua, dan khususnya untuk yang baru belajar di materi ini tadi. Dan jangan lupa untuk selalu belajar agar teman-teman bisa lancar membaca, bisa terbiasa membaca, lidahnya, mulutnya, serta matanya juga terbiasa untuk melihat huruf-huruf ataupun bacaan-bacaan seperti ini. Dan semoga dengan Al-Quran ataupun dengan wasilah membaca ini ataupun belajar ini, kita bisa mendapatkan pertolongan nanti di yaumul akhir, di akhirat nanti, dan kita dikategorikan untuk menjadi ahlul jannah bersama-sama orang yang soleh lainnya di surga nanti. Amin amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.